Sahabat terima yang terkasih, pada hari ini Kamis 20 Oktober 2022 kita akan merenungkan bacaan Ekaristi dari hari Kamis Pekan Biasa yang ke-29. Renungan hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53 dengan tema Yesus prioritas hidupku. Sahabat terima yang terkasih, kalau kita membaca bacaan Injil hari ini, kita harus mengakui untuk beberapa orang perikop ini bukan perikop yang nyaman untuk didengarkan. Karena kita akan membaca, akan merenungkan tentang perpecahan. Seolah bertentangan dengan pesan utama Yesus tentang cinta kasih. Kenapa Yesus mewartakan atau menubuatkan tentang perpecahan yang dibawanya kepada kita? Kita tanpa sungguh menyadari barangkali pernah mengalami pertentangan atau perpecahan karena nama Yesus. Kalau kita memilih untuk beriman kepada Yesus, kita mempunyai pengalaman-pengalaman orang-orang di sekitar kita tidak selalu menerima. Orang-orang di sekitar kita tidak selalu memahami. Situasi di sekitar kita tidak selalu kondusif untuk iman kita. Entah di dalam keluarga kita, entah hidup kita secara umum sebagai warga kelompok minoritas, atau juga panggilan-panggilan yang khusus. Kita mengikuti panggilan Yesus dalam hidup bakti, di dalam hidup membiara, dan harus bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak harus menghasilkan sebuah perpecahan yang konkret, namun ada perbedaan-perbedaan dalam hal yang fundamental, hal yang mendasar oleh karena iman, oleh karena panggilan Tuhan. Jika kita mau merenungkan, kita pasti pernah mengalami hal itu. Namun ada juga sebuah pertentangan yang lebih mendalam. Kita pernah mendengar sebuah ungkapan, musuh terbesar dari diri kita bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri. Mungkin sahabat terima yang terkasih juga bisa menyadari, di dalam diri kita pun ada pertentangan, ada perbantahan yang dibawa oleh Yesus. Kita ingin mementingkan jalan ambisi kita sendiri misalnya. Namun Yesus mengajak kita menempuh jalan salibnya. Ada sebuah pertentangan, mana yang harus kuambil? Kita menginginkan secara manusiawi kemasyhuran dan kenyamanan dunia. Namun Yesus mengajak kita mengikuti cara hidupnya. Ada sebuah pertentangan. Kita barangkali ingin menempuh karir kita sendiri, namun Yesus memanggil kita menjadi muridnya. Ada sebuah pertentangan, ada sebuah perpecahan di dalam batin kita, mana yang harus kita ikuti. Kita ditantang untuk memutuskan akhirnya jalan mana yang kita pilih, jalan kita sendiri atau jalan Yesus. Dan seringkali keputusan untuk mengikuti Yesus di dalam diri kita sendiri lebih berat daripada keputusan kita yang bisa kita tampakkan kepada orang lain. Karena kita bisa membenarkan diri sendiri. Kita bisa merelativir keputusan-keputusan kita. Pertentangan itu menjadi berat karena musuh kita bukanlah orang lain yang bisa kita lihat, namun diri kita sendiri yang terkadang kita masih juga ingin memuaskan hasrat-hasrat manusiawi kita. Entah dalam hidup pribadi, entah di dalam pekerjaan, entah di dalam tujuan hidup di masa mendatang. Ada pertentangan itu. Maka melalui renungan hari ini kita diajak untuk menjadikan Yesus sebagai prioritas hidup kita. Yang kita tampakkan bukan hanya dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, dengan kita mengakui bahwa Yesus itu adalah yang kita imani dan berani mengungkapkannya, namun juga berani
untuk memutuskannya di dalam hidup kita. Memang kita sudah mengambil keputusan beriman. Memang kita sudah mengambil keputusan mengikuti jalan hidup Yesus. Namun beranikah kita juga di dalam hati kita menunjukkan, memutuskan prioritas kita adalah Yesus yang kita tampakkan melalui cara hidup yang kita pilih, melalui keputusan-keputusan yang kita ambil, melalui juga tujuan masa depan kita. Apakah itu demi kebaikan kita sendiri atau demi kemuliaan namanya. Maka melalui bacaan dan renungan hari ini, kita bersama diundang, disadarkan, kita barangkali sudah menjadi saksi-saksinya yang setia di hadapan orang-orang di sekitar kita. Kita diajak untuk berani memutuskan lebih mendalam bagi diriku sendiri. Kalau ada pertentangan di dalam hidupku sendiri, di dalam batinku, apakah Yesus juga tetap menjadi prioritas bagiku? Semoga Yesus sendiri yang menguatkan kita, membimbing kita untuk memilihnya menjadi prioritas hidup kita. Dan semoga berkat Allah melindungi kita, melindungi keluarga kita, dan berkat itu juga mendampingi kita supaya kita sungguh mendapat terang untuk melihat jalan mana yang harus kita pilih. Tuhan senantiasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.